2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Marsila SPD dari SMK Negeri 1 Semarang sebagai supervisor dan saya Trisuliani dari SMA Negeri 8 Semarang sebagai coach. Dan saya Toyibur dari SD Islam Pangeran Diponegoro sebagai coaching. Kami akan melaksanakan sesi coaching dengan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni pra-observasi, tahapan yang kedua yakni observasi, dan tahapan yang ketiga yakni pasca-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam Bu Marsila. Bagaimana kabarnya hari ini, Putri? Baik Bu. Iya, Putri, sebelum sesi coaching dimulai, di tahap awal ini akan ada pra-observasi. Nah, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal kita melakukan sesi coaching ini. Namun sebelum itu, Putri, pertama-tama kita diskusikan dahulu rubrik penilaian. Ya Bu. Nah, rubrik penilaian yang akan saya amati dalam hal ini adalah baik coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Nah, tentang apa saja? Yang pertama, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita? Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Iya Bu. Dan tentunya harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip yang pertama tentang kemitraan, prinsip yang kedua yakni tentang proses kreatif, dan yang ketiga yakni memaksimalkan potensi. Baik Putri, saya lanjut dengan pertanyaan yang pertama. Potensi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama dari sesi ini apa Ibu? Dari sesi coaching ini? Nanti saya akan mengembangkan tentang present kehadiran penuh, terus membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan memaksimalkan potensi. Baik Putri, untuk kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan di sesi ini untuk saya nilai apa Ibu? Mungkin nanti dalam percakapan yang lebih saya kembangkan untuk saya ya Bu ya, saya akan mengembangkan presence kehadiran penuh saat coaching nanti dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Putri, kemudian pertanyaan yang terakhir, yakni indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching Ibu kali ini? Mungkin nanti dalam pelaksanaan coaching saya ingin supaya si coaching bisa menyampaikan dengan leluasa apa yang menjadi isi hatinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang coaching alami Bu. Baik Putri, demikian dulu Putri sesi pra-observasi kita kali ini. Selamat melakukan coaching bersama coach Ibu. Nanti kita bertemu lagi di sesi observasi dan sesi pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Putri. Selamat siang Pak Toyibur. Selamat siang Bu Yani. Senang sekali saya ini bisa berbincang dengan Pak Toyibur. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bu Yani. Gimana kabarnya ini Pak? Gimana? Alhamdulillah baik Bu. Kita mau ngomongin apa ini Pak? Ini ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah kami, ya. Ini terutama berkaitan dengan pembelajaran. Ini anak-anak saya ini minat belajarnya ini yang masih kurang. Berarti arah pembicaraan kita tujuannya itu untuk apa? Supaya anak-anak bisa termotivasi kembali ya Pak ya dalam belajar ya Pak. Ya. Kira-kira masalahnya apa sih Pak kok anak-anak itu motivasinya kurang itu? Kenapa gitu Pak? Setelah saya telusuri itu mungkin metode pembelajaran saya ini yang
masih konvensional, yang masih menggunakan metode ceramah seperti dulu-dulu itu. Makanya saya ini juga ingin sekali melakukan perubahan dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, ya. Tujuannya nanti biar anak-anak itu bisa tercapai profil pelajar Pancasila. Bagus sekali itu Pak. Dari Pak Thayyibur sendiri yang mau melakukan perubahan ya Pak ya dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak. Kira-kira itu kan dari Pak Thayyibur sendiri. Apakah Pak dari cuma Pak Thayyibur sendiri? Tidak, saya juga melihat ini dari teman-teman saya serombel itu juga kayaknya juga masih menggunakan metode-metode yang lama. Makanya saya ingin perubahannya itu tidak hanya di saya, tapi juga di teman-teman saya, terutama ini di kelas 6, kelas 6A, B, C, D, biar metode pembelajarannya nanti sama. Berarti tadi yang pertama Pak Pur mau melakukan perubahan gitu ya, metodenya supaya lebih menarik. Yang kedua mau berkolaborasi gitu ya Pak, atau bekerja sama dengan teman sejawat gitu ya Pak. Mungkin kira-kira ada cara lain lagi Pak? Saya juga nanti rencananya itu akan berkolaborasi tidak hanya dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah juga, berkolaborasi dengan kepala sekolah mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena sekarang ini kan memang berubah Bu ya. Kalau dulu mungkin teknologinya belum berkembang seperti sekarang teknologinya itu sudah berkembang besar. Anak-anak itu hampir semua sekarang itu menggunakan HP gadget semuanya. Di rumah itu anak-anak bisa mengakses semua ya pembelajaran itu melalui HP. Ya. Kira-kira Pak, kalau Bapak ingin melakukan metode yang menggunakan teknologi, apakah Pak Thayyibur sudah bisa Pak? Saya belajar, saya terus belajar. Ya. Saya belajar karena sumber belajar itu kan sekarang banyak. Gitu ya Pak ya. Kita belajar bisa dari YouTube, dari Facebook, Instagram, TikTok, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengikuti ya, kita biar terupdate terus, jangan sampai ketinggalan. Dari sekolah Pak mungkin ada kontribusi dari sekolah untuk memberikan pelatihan itu? Dari sekolah, fasilitas sekolah sudah, kepala sekolah betul-betul sangat mendukung, ya sangat mendukung program ini. Karena apa? Kita belajar ini juga mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kebetulan kemarin saya ketemu kepala sekolahnya itu fasilitas nanti akan dilengkapi LCD, terus mungkin soundnya juga. Kalau kita muter video ya bagus. Terus kalau saya juga AC ini juga lengkap supaya kelas jadi lebih nyaman ya Pak. Kelas menjadi nyaman. Anak belajar itu dalam kondisi yang nyaman. Seperti itu. Wah, sangat bagus ini rencana dari dari Pak Thayyibur gitu ya. Saya berharap dengan adanya solusi-solusi dari yang Pak Thayyibur sampaikan tadi, anak-anak bisa lebih termotivasi Pak, lebih semangat dalam belajar itu kalau dijalankan itu pasti akan sangat luar biasa. Kira-kira Pak untuk dari posisi idealnya Pak Thayyibur itu yang sudah dilakukan Pak Thayyibur kemarin itu di angka berapa Pak? Kalau saya nilai idealnya kemarin itu mungkin masih 7,5. Terus ini dengan adanya sebuah rencana yang Pak Thayyibur lakukan atau nanti dijalankan, kira-kira akan mendapatkan berapa harapan dari Pak Thayyibur? Dengan rencana program ini, insya Allah nanti nilainya itu bisa menjadi 10. Kita sama-sama wujudkan ya Pak ya, bersama kolaborasi dengan teman-teman sejawat dengan itu Pak. Tadi solusi yang Bapak sampaikan yang pertama tadi ada kolaborasi, terus ada perubahan dari Pak Thayyibur sendiri, tentunya dukungan dari sekolah
sekolah dan pelatihan-pelatihan yang secara pribadi maupun dari sekolah. Kira-kira rencananya Bapak mau menerapkannya itu kapan? Saya rencana menerapkan metode ini pekan depan, secepatnya pangannya akan saya terapkan biar tidak menunggu lama. Jadi misalnya pekan depan akan saya terapkan biar anak-anak ini minat belajarnya itu semakin bersemangat. Oke, wah luar biasa ini Pak Toyibur. Percakapan kita hari ini saya berharap dengan penerapan yang Bapak Toyibur akan jalankan nanti menambah motivasi anak dan minat belajar anak. Nah dari percakapan kita ini Pak, secara tidak langsung itu Bapak sudah menemukan solusi loh Pak dari masalah dengan tadi. Ya, ini alhamdulillah saya bertemu dengan Bu Yani ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya yang anak-anak minat belajarnya kurang, dan alhamdulillah hari ini saya bisa menemukan solusinya. Pekan depan akan saya terapkan dan insya nanti hasilnya akan. Perasaannya gimana Pak Sekarang agak lebih lega ya Pak ya? Lega. Ya. Saya ikut senang Pak kalau dengan percakapan kita hari ini Bapak sendiri sudah menemukan solusi atas masalahnya dengan. Mungkin itu saja cukup Pak percakapan kita. Oh iya. Kita nanti kalau ada perlu lagi mungkin butuh kita untuk bercerita bersama, saya dengan senang hati akan memberikan waktu saya untuk kita bisa berbincang bersama. Sama Bu, saya juga senang hati bisa bertemu Bu Yani. Ya kapan-kapan kita bisa. Iya, gitu saja ya Pak. Terima Ya, kasih Pak Toyibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam Bu Marsila. Ya, baik. Putri tadi sudah melakukan percakapan coaching bersama dengan Pak Toyibur sebagai coach ya Bu ya. Sungguh sangat luar biasa sekali. Nah, ini Putri sebelum melakukan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Putri. Iya Bu. Oke, baik Putri. Pertanyaan yang pertama, setelah tadi coaching dengan Pak Toyibur selaku coach, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan research tadi ya Bu ya, kemudian bertemu, terus menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Toyibur dan sudah menggali potensi Bu ya dari coaching. Oke, baik Putri. Menurut saya sudah luar biasa tadi coachingnya. Terima yang kasih Ibu Bu. sampaikan tadi bersama dengan Pak Toyibur. Izinkan saya menyampaikan hasil observ saya yang tadi, yaitu yang pertama sungguh luar biasa sekali proses coaching ini. Menurut saya sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan tentang penggalian identifikasi, kemudian di kehadiran Ibu sangat penuh sekali, kemudian ingin menanyakan aksi nyatanya Pak Toyibur, dan akhirnya Ibu mengakhiri dengan tanggung jawab yang akan dilakukan Pak Toyibur. Iya. Nah, dalam hal ini saya juga tadi mencatat bahwa Ibu sudah melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan berbobot menggali permasalahannya Pak Toyibur, sehingga Pak Toyibur itu bisa mengungkapkan permasalahannya, dan Pak Toyibur saya lihat mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Putri. Iya. Tentunya dengan prinsip coaching juga saya dapatkan di sini, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Luar biasa sekali Putri. Terima kasih Bu. Kemudian untuk lanjut pertanyaan yang kedua, kompetensi yang lain apa yang akan Ibu kembangkan setelah Ibu sesi coaching tadi Bu? Mungkin yang masih perlu akan saya kembangkan itu menciptakan pertanyaan berbobot Bu. Baik. Karena untuk menciptakan pertanyaan berbobot itu tidak bisa tiba-tiba langsung muncul Bu. Perlu latihan-latihan, butuh latihan, terus memang butuh benar-benar harus fokus mendengarkan kucing supaya kita bisa
tahu ini permasalahannya bagaimana Bu. Iya, luar biasa sekali. Iya. Semoga dari hasil percakapan kita ini membawa hasil yang lebih baik dan bermanfaat. Kemudian untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik. Iya. Demikian saya akhiri ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Marsila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.